Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rizka Fadilah, NPM 17 10 63 10 80 122 dari kelas 6B. Saya di sini akan mensimulasikan menjadi seorang guru. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya ada sedikit motivasi untuk kalian. Apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak seharusnya membuatnya itu menyerah, karena masalah akan membuat kita menjadi semakin kuat jika kita mau belajar dan mengambil hikmahnya. Oleh karena itu, bermimpi tentang sesuatu dan jadikan mimpi tersebut menjadi kenyataan. Karena dunia ini tidak akan ada jika kita tidak bermimpi. Untuk materi yang kemarin, apa ada yang ingat? Kita membahas apa? Ya, benar, kita membahas teks eksplanasi. Lalu apa itu teks eksplanasi? Masih ada yang ingat? Nah, ya, eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan dengan sebab dan akibat. Nah, itulah teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar tentang teks eksposisi. Ibu akan menjelaskan tentang ini ya, KI-nya. Lalu untuk KD-KD-nya ini. Eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, disertai dengan pendapat penulisnya. Ada tujuannya, yaitu terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain atau para pembacanya. Eksposisi ini memiliki dua ciri. Yang pertama, ia memiliki gagasan. Gagasan ini disebut juga sebagai ide atau pendapat. Nah, gagasan ini berisi pernyataan yang dapat berupa komentar, penilaian, dan saran penulis terkait topik yang dibahas. Gagasan di dalam sini juga terdapat dorongan dan bujukan untuk mengajak para pembaca dalam menyikapi suatu permasalahan yang hangat dibahas. Yang kedua, memiliki fakta. Fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta di sini berfungsi untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan halayak sebagai pembaca teks eksposisi. Lalu, selanjutnya ada bentuk-bentuk teks eksposisi. Bentuk teks eksposisi itu yang pertama ada lisan. Lisan di sini itu bisa berupa percakapan. Seperti ketika sedang berdiskusi dengan teman, ada kalanya kita melontarkan pendapat pribadi kita. Nah, itulah letak eksposisinya. Yang kedua, itu tulisan. Contohnya itu seperti di dalam media massa, bentuknya dapat berupa esai dan tanggapan kritis dari pembaca yang dikirim ke media untuk dicetak. Isinya membahas suatu topik tertentu dari sudut pandang pribadi. Selain itu juga tajuk rencana dan editorial. Tajuk rencana atau editorial. Ini adalah artikel dalam media massa yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Nah, jadi tajuk rencana memiliki pandangan atau sikap media terhadap masalah hangat yang sedang dibahas. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Yang pertama itu ada pembuka atau yang disebut dengan tesis. Di sini, tesis ini berisi pernyataan pendapat sang penulis tentang topik atau isu yang akan dibahas panjang teks. Jadi, dalam struktur tesis ini kata kuncinya ada 3 ya, yaitu isu, permasalahan, dan pandangan. Misalnya, isu yang akan dibahas di sini mengenai lingkungan. Lalu untuk permasalahannya ini yang akan disorot adalah tentang banjir. Lalu pandangan atau penulis akan mewarnai
teks eksposisi ini dengan penyebab atau solusi banjir. Nah, itulah contoh dari struktur tesis. Lalu yang kedua, ada isi atau yang disebut dengan argumen rangkaian. Terbalik ya, maaf. Rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berisi alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Jadi, isinya ada dua. Yang pertama, argumen atau pendapat. Yang kedua, ada fakta. Misalnya, masalah yang dibahas dalam teks ini adalah masalah banjir. Maka, dalam struktur rangkaian argumen ini, penulis dapat memaparkan yang pertama, pengelolaan sampah yang tidak baik hingga menyebabkan banjir. Yang kedua, sikap masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya bantaran sungai. Dan yang ketiga, upaya pemerintah dalam mencegah banjir yang selalu datang, khususnya saat musim hujan. Struktur yang terakhir yaitu penutup atau penegasan ulang. Nah, dalam bagian ini berisi penegasan ulang pendapat penulis yang dirangkum dalam suatu pernyataan simpulan. Jadi, ada hal yang menjadi kata kunci untuk struktur ini, yaitu rangkuman atau pernyataan simpulan. Contohnya pada bagian ini dapat ditandai dengan kalimat simpulan, seperti masalah-masalah tersebut belum cukup, lalu kebijakan tersebut semakin memperjelas, dan terakhir dengan demikian hal tersebut dapat. Nah, itulah contohnya. Lalu ada pola pengembangan. Yang pertama itu ada pola umum khusus. Ini meletakkan ide pokok di awal paragraf yang diikuti oleh ide-ide penjelas. Ide-ide penjelas sendiri adalah perincian dan ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, ada pola khusus umum. Ini berkembalikan dari pola umum khusus. Sederhananya, teks eksposisi dibuka dengan hal-hal yang bersifat khusus, lantas diikuti dengan hal-hal yang bersifat umum. Pola ini, bagian terakhirnya, merupakan simpulan dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Ketiga, ada pola ilustrasi. Pola ini memuat gagasan umum dan diperinci dengan ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi yang dimaksud di sini dapat berupa pengalaman pribadi penulisnya. Tujuan pola ilustrasi adalah untuk membuktikan suatu pendapat. Jadi, ilustrasi yang dimaksud bukan dalam bentuk foto atau gagasan ya, tapi semacam data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan. Yang keempat, ada pola perbandingan. Sesuai dengan namanya, untuk lebih meyakinkan pembaca terhadap teks eksposisi yang ditulis penulis, dapat membandingkan benda, keadaan-keadaan, atau hal lain yang dapat ditentukan persamaan dan perbedaannya, sehingga gagasan yang disampaikan penulis berdampak lebih kuat dalam meyakinkan pembaca. Untuk selanjutnya akan dibahas tentang kebahasaan teks eksposisi. Nah, untuk PR ya, kalian mencari contoh teks eksposisi ya, untuk kemudian minggu depan kita bahas bersama-sama. Baik, sekian untuk hari ini. Kita lanjut untuk minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Jangan lupa baca-baca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.